Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan detik yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita untuk menunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadikan kita insyaallah hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mencintai dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyempurnakan perintah puasa di bulan Ramadan 30 hari penuh. Alhamdulillah, dengan segala amalan ibadah yang telah kita kerjakan selama Ramadan, pagi, siang dan malam, kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat mulia, mendapatkan sesuatu yang sangat besar, di mana dengan ibadah yang telah kita kerjakan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Karena setiap kebajikan yang kita kerjakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perintah tersebut berkaitan langsung dengan Allah atau perintah tersebut memiliki kaitannya dengan hambanya, memiliki kaitan dengan sesama manusia, ini semua dapat menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cinta tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua dapat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan. Karena sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh cinta, meskipun dilihat oleh orang lain itu adalah berat, maka bagi orang yang sudah dipenuhi dengan rasa cinta, itu tidak menjadi suatu hal yang berat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya, bangun sebelum salat subuh, kemudian kita diperintahkan untuk tahajud, bertadarus, menginfakkan sebahagian harta kita, maka ini bukanlah menjadi hal yang berat bagi orang-orang yang telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang senantiasa telah mendapatkan cinta Allah, dia akan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana hari ini kita bisa mempertahankan cintanya Allah kepada kita. Karena ada ungkapan bahwasanya mempertahankan itu lebih berat daripada kita memulainya. Seseorang yang biasanya juara umum, seseorang yang biasanya mampu membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 kali khatam selama bulan Ramadan, ini sulit mempertahankannya ketika selesai Ramadan tiba. Kenapa? Karena orang tersebut hanya belajar mendapatkan juara umum untuk semata-mata di sekolah, bukan untuk menambahkan
ataupun meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bukan menjalankan perintah Allah. Karena setiap orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah menuntut ilmu itu adalah perintah Allah, bukan hanya sekedar perintah dari para dewan guru kita, di mana para dewan guru kita senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada murid-muridnya agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh, agar mereka mempertahankan prestasi yang telah mereka dapatkan. Maka anak itu pun mendapatkan semangat dan dorongan yang kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu pula hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran khatam satu kali sekurang-kurangnya di bulan Ramadan karena ingin dikatakan ataupun ikut keluarga, ikut kelompok, kami adalah kelompok-kelompok yang sudah niat untuk khatam Al-Quran sekurang-kurangnya satu kali di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini yang kita bangun, ya, kalau dorongan ini yang kita bangun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan adalah setelah selesai bulan Ramadan, maka apa yang kita buat di bulan Ramadan ini akan sulit untuk kita pertahankan. Kenapa? Karena dorongannya lain. Tapi ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dorongannya adalah karena iman, karena beriman kepada Allah, karena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Ramadan telah meninggalkan mereka, tidak menjadikan mereka orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan mereka orang-orang yang akan hilang daripada mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bersedekah misalkan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda yang Allah berikan. Dan di situ kita memiliki dorongan yang kuat untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Kemudian selesai Ramadan, kemudian kita mengurangi berapa besaran sedekah yang kita keluarkan. Ini pun akan menyebabkan kita akan mendapatkan mengalami kekurangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa konsisten, yang senantiasa istiqamah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah janjikan dan tetapkan surga bagi dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikatku, sampaikan kepada mereka yang senantiasa istiqamah, berikan kabar gembira kepada mereka, sesungguhnya bagi mereka surga yang telah aku janjikan kepada mereka. Dan ini janjinya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, adapun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian mereka senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak hanya beribadah karena tiba bulan Ramadan dia akan datang di tahun yang akan datang, tapi apakah kita akan datang menemui Ramadan di masa yang akan datang? Maka ini menjadi sebuah pertanyaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun di antara hamba Allah yang bisa memastikan dirinya akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka senantiasa istiqamah di dalam menjalankan segala yang diperintahkan olehnya, serta istiqamah dalam meninggalkan segala yang dilarang olehnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah sampaikan kepada malaikat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wahai malaikatku, turunlah engkau kepada hamba-hambaku yang mereka beriman kepadaku, yang mereka senantiasa istiqamah menjalankan segala perintahku. Alla takhafu wa la tahzanu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Wahai malaikat, katakanlah kepada mereka, alla takhafu. Janganlah mereka khawatir, janganlah mereka takut. Janganlah mereka merasa takut bahwasannya ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah. Sungguh aku telah menerima semua ibadah yang telah mereka kerjakan. Janganlah mereka takut bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Katakan kepada mereka, wahai malaikatku, sungguh semua dosa-dosa mereka telah aku ampunkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada malaikat yang mendampingi kita, yang membersamai kita, maka akan ada rasa damai, akan ada rasa tenang, akan ada rasa sukacita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibarat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan di tempat yang gelap, di malam yang gelap, kemudian ada orang yang membersamai kita, mendampingi kita, mengawali kita sampai dengan tempat tujuan. Dia memastikan kita akan selamat sampai di situ, dan dia memastikan kita akan kembali ke tempat rumah kita dengan dalam keadaan selamat sekalian. Maka kita akan merasa tenang, tidak ada rasa kekhawatiran apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang Allah perintahkan adalah malaikat. Malaikat ini akan senantiasa mendampingi kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita mau meninggal. Nah, malaikat dibinih. Pada saat kita berada di alam kubur, nah, malaikat dalam alam kubur. Pada saat kita dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti, malaikat pun serta mendampingi kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ma menyelagenyo keadaan lagi seperti ini keadaannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah. Mengapa kita harus menunda-nunda untuk menjadi hamba yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah? Siapa yang tidak takut ketika mereka mau dicabut nyawanya? Siapa yang tidak khawatir ketika mereka berada di alam kubur? Mereka berada di dalam ruangan yang penuh dengan kesempitan, berada di ruangan yang tidak ada cahaya sedikit pun sama sekali, tidak ada apapun yang mendampingi kita dan menemani kita kecuali amalan dan ibadah yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kalau kita bilang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita minta tolong sekalipun sama istri yang sangat kita cintai, sama anak-anak yang sudah kita didik, sudah kita sekolahkan sampai dengan tahapan profesor sekalipun, wahai istri dan anak-anakku, sekiranya aku nanti meninggal dunia, aku dikuburkan, adakah di antara kalian yang siap mendampingiku di alam kubur? Maka tidak ada satupun yang akan mengatakan siap, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukurlah orang-orang yang beribadah bukan hanya karena sebuah event, bukan karena hanya ada momentum, bukan karena ada kegiatan, tapi mereka beribadah semata-mata karena mereka faham diri mereka adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan
hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Kita berharap apa yang telah kita kerjakan, solat yang telah kita kerjakan selama 30 hari secara berjamaah, bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari sekurang-kurangnya 1 juz, sedekah yang kita keluarkan sekurang-kurangnya 1000 perak dalam sehari, maka kita berharap bagaimana yang telah kita kerjakan ini mampu kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Bagaimana kita mampu mempertahankan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Maka kita harus memiliki dorongan yang kuat. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memutuskan untuk tidak tinggal dekat dengan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih memilih tinggal lebih jauh rumahnya daripada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau teringat bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang yang melangkahkan kakinya ke masjid Allah, maka setiap langkahnya diampunkan dosa, setiap langkahnya ditinggikan derajat. Maka sahabat Sya'ban ini memilih rumahnya lebih jauh, dan diperkirakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rumah Sya'ban menuju ke masjid 3 jam perjalanan jalan kaki. Apa yang menjadikan sahabat Sya'ban mau tinggal jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan lain dan tidak bukan adalah karena ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ingin Allah meninggikan derajatnya. Bahkan pada saat sakaratul maut, sahabat Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang beliau kerjakan selama hidup di dunia. Allah memperlihatkan sungguh surga yang Allah berikan kepada Sya'ban karena beliau berjalan kaki menuju ke masjid. Sehingga Sya'ban menyesal. Beliau mengatakan, "Ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi daripada yang sekarang? Sekiranya rumahku lebih jauh daripada yang sekarang, maka tentu balasannya lebih besar lagi, ya Allah." Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan mereka senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira kepada mereka, sungguh mereka mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan segala yang diperintahkan olehnya serta meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan serta kesabaran kepada kita untuk menjadi hambanya yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.